ini Ibu menyapa kalian semua tidak sendiri karena Ibu akan ditemani oleh 2 guru cantik dari sekolah kita. Tentunya kehadiran mereka insya Allah akan mengobati kangen kalian terhadap sekolah ya. Baiklah anak-anak soleh yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, alhamdulillah hari ini Ibu sudah dibersamai dengan 2 ibu guru cantik. Ada Ibu Dia. Ya, assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam. Ada juga Bu Amel. Gitu. Gimana mau menyapa dulu anak-anak di rumah? Ya, assalamualaikum anak-anak. Iya, baiklah, hari ini Bu Amel dan Bu Dia insya Allah akan berbagi pengalaman mereka tentang bagaimana cara belajar di bulan Ramadan ini. Secara ya anak-anak, bulan Ramadan ini godaan untuk belajarnya itu semakin besar sekali, tingkat kemalasannya naik sekali ya. Tetapi kita tidak ada alasan untuk berhenti belajar. Nah, mau tahu bagaimana caranya supaya kita bisa tetap belajar meskipun kita dalam keadaan di bulan Ramadan ini. Nah, Bu Amel mungkin dan Bu Dia juga akan berbagi tips-tips pengalaman mereka ya. Ini pasti pengalaman mereka. Silakan nih Bu Amel, gimana nih supaya tetap bisa belajar di bulan Ramadan ini gitu. Silakan. Untuk tips yang pertama agar kita tetap semangat belajar di bulan Ramadan ini, kita buat jadwal. Jadi berapa nih belajarnya? Misalnya saya enaknya habis sahur sambil menunggu tayangan AKTV, atau aku enaknya habis tarawih. Bisa disesuaikan dengan kondisi anak-anak di rumah. Jadi masing-masing nanti punya jadwal berbeda ya, disesuaikan dengan kenyamanannya. Di sisi lain tapi juga harus ingat tanggung jawabnya kita selama Ramadan ini, meskipun belajarnya bisa diatur waktunya, tapi juga ada ketentuan-ketentuan yang sudah harus dilaksanakan anak-anak di rumah, terutama dalam menonton tayangan sangat di AKTV ya. Jangan sampai sudah lupa. pasti ya, itu sudah pasti. Ini cuma tambahan belajar, terutama pelajaran umum ya, yang mungkin bulan Ramadan ini kan kita agak dikesampingkan dulu karena fokus ke kegiatan pesantren kilat. Nah, meskipun dikesampingkan, tetap aja harus kembali membuka pelajaran sebelumnya itu ya. Jadi tips pertama dari Bu Amel berdasarkan pengalaman ya, itu udah pengalaman Bu Amel. Katanya beliau itu suka membuat jadwal khusus belajar yang berbeda di bulan-bulan sebelumnya. Nanti anak-anak bisa coba ya. Bu Dia mungkin gimana nih kalau pengalaman Bu Dia tentang belajar? Kalau pengalaman tentang belajar mungkin ya, kita biasa mengartikan belajar itu membaca gitu. Iya. Sebetulnya belajar itu bukan cuma membaca. Nah, sekali kalian mengikuti pesantren kilat melalui AKTV itu belajar. Nah, sebetulnya dalam belajar itu membaca, menonton, menyimak, bahkan mendengarkan pun itu termasuk ke dalam belajar. Nah, yang kedua itu belajar aktif, di mana belajar aktif itu tidak hanya tadi yang pertama terfokus hanya membaca aja, membaca kan lama-kelamaan membaca itu akan membuat ngantuk ya. Konsentrasi kita dalam membaca itu beda-beda, ada yang kadang 15 menit membacanya udah bosen. Nah, kan kalau menonton TV, menyimak, mendengar mah biasanya orang itu ada yang belajarnya itu dari pendengaran. Jadi kalau misalnya orang yang misalkan kalau ngedenger itu cepat nangkepnya, sedangkan kalau baca itu lama. Nah, jadi bisa dicampur antara membaca, mendengarkan, menyimak sama menonton, itu bisa dicampurkan kayak gitu. Selain itu sumber belajarnya juga bukan cuma dari buku, tapi bisa dari YouTube. Kan sekarang anak-anak dengan belajar PJJ kayak gini pasti megang HP ya. Nah, HP-nya jangan digunakan ke aktivitas yang lain-lain. Tapi kalau kalian mau nonton YouTube, tontonlah video-video pembelajaran atau apa yang bisa kalian ambil hikmahnya atau bisa kalian dapat ilmu baru dari video tersebut kayak gitu. Ya. Jadi kalau pengalaman Bu Dia itu ternyata Bu Dia itu kalau belajar di bulan Ramadan ini tidak hanya fokus pada buku ya, buku pelajaran, tapi juga bisa berbagai sumber. Anak-anak bisa coba juga ya di rumah. Bu Amel ada tambahan lagi nih tipsnya? Selain itu juga kita bisa membuat pola belajar yang lebih variatif gitu ya. Jadi hal-hal yang menurut kita menyenangkan itu bisa disisipkan dalam pembelajaran. Misalnya untuk kuis nih, ada kan aplikasi-aplikasi yang menyajikan kuis tapi dalam bentuk permainan. Itu juga merupakan sumber belajar yang menyenangkan khususnya untuk anak-anak di rumah. Jadi kata Bu Amel,
berbagai, selain tadi kata Bu Dia berbagai sumber, juga bisa dilakukan belajar itu dengan cara yang bervariatif, termasuk melalui games ya. Itu juga bisa dijadikan, tapi gamesnya bukan games yang membuat kita lupa belajar, justru games yang menjadi sumber belajar, seperti itu. Bu Dia ada lagi enggak? Selain itu ini mungkin ya pola tidur. Nah kan kalau lagi bulan puasa kayak gini pola tidur berubah. Misalkan biasa tidur jam 10 nih, biasanya bangun paling cepat jam 4 lah, kalau nggak setengah 5 ada subuh. Sedangkan kan bulan puasa kayak gini kita pola tidurnya akan berubah. Ada tarawih dulu, misalkan kita pola tidur tetap jam 10 nih, tapi kan kita otomatis harus bangun maksimal lebih awal itu setengah 4 untuk sahur. Nah sebaiknya kan kalau anak-anak wajib tidurnya 8 jam ya, 7 sampai 8 jam. Kalian sisipin pola tidurnya kayak tidur siang kan. Biasanya kalau di bulan lain kan anak-anak siang itu main ya, main lari-lari. Nah kalau di bulan Ramadan ini lebih baik disisipkan untuk tidur selama 1 jam aja, tapi jangan udah subuh. Jadi pola tidur juga itu mempengaruhi semangat belajar kita ya? Mempengaruhi, karena kan kalau misalkan kurang tidur otomatis akan ngantuk lah, males lah buat ininya. Jadi benar-benar pola tidurnya harus diatur gitu. Dan hindari juga begadang. Ya itu yang paling penting itu ya, yang paling begadang penting bahaya ya, apalagi buat anak-anak, buat kita juga bu guru bahaya ya begadang. Buat ayah bunda juga bahaya ya, hindari begadang. Baiklah Bu Amel, mungkin ada pengalaman lain nih seputar trik-trik yang bisa dilakukan ketika kita bulan Ramadan ini supaya tetap semangat belajarnya, gimana nih? Berkaitan dengan pola tidur yang tadi sudah disampaikan Bu Dia, ada sedikit lagi pola tidur yang berkualitas, itu dilaksanakan mulai jam 1 siang sampai jam 4 sore. Itu rentang waktunya itu sekitar 10 sampai 30 menit. Pola tidur tersebut dapat memulihkan kembali energi kita yang sebelumnya sudah mulai kendor nih. Karena kita udah tidurnya berkualitas, maka saat bangun mudah-mudahan bisa lebih semangat lagi. Selanjutnya tipsnya mengenai makan dan minum saat bulan Ramadan. Tentu saja asupan yang kita makan harus bergizi, lalu juga secukupnya, jangan sampai berlebihan, nanti akan menyebabkan ngantuk. Terkait pola tidur tadi, yang pola tidur yang berkualitas itu sangat menarik sekali ya. Jadi tidur lama itu tidak menjamin energi kita akan kembali pulih gitu ya, yang energi kita akan kembali segar lagi. Justru kalau kebanyakan tidur justru malah lemes ya. Nah, tadi ada pola tidur yang disampaikan oleh Bu Amel, itu sangat menarik sekali ya Bunda, juga anak-anak soleh. Jadi tidur yang berkualitas sekitar 10 sampai 30 menit, dan waktunya itu sekitar dari mulai pukul 1 siang sampai pukul 4. Nah itu bisa coba diamalkan ya. Bukan tidur dari jam 1 sampai jam 4 ya, bukan. Kalau tidur itu adalah ibadah. Tapi insya Allah masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang akan bernilai ibadah jika kita lakukan selain tidur ya. Pokoknya tidurnya meskipun sebentar, sekitar 10 menit sampai 30 menit, tapi berkualitas. Tentang waktunya antara jam 1 sampai jam 4, itu tepat sekali. Dan yang terakhir tadi yang saya sampaikan Bu Amel adalah kita harus makan makanan dengan nutrisi yang cukup gitu ya, dan juga secukupnya, tidak kurang ataupun juga berlebih, karena kalaupun berlebih tetap akan memberikan efek yang buruk ya untuk kita gitu ya, seperti itu. Ada tambahan lagi mungkin Ibu Guru? Sudah, insya Allah itu berdasarkan pengalaman Ibu Dia dan juga Bu Amel, sehingga ketika mereka melaksanakan tips-tips tadi, insya Allah semangat untuk belajar tetap ada. Kenapa anak-anak soleh harus tetap belajar? Karena tidak ada alasan kita untuk berhenti belajar ya. Ingat, mari kita raih Ramadan berprestasi dengan menjadi pribadi yang cerdas dan berkarakter. Baiklah ayah bunda dan juga anak-anak soleh yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, demikian tips yang insya Allah bermanfaat yang hari ini dibagi oleh Bu Dia dan Bu Amel. Terima kasih Bu Dia sudah berbagi ilmunya, terima kasih juga Bu Amel ya, semoga ilmunya makin berkah, semakin soleha, dan juga semakin berkah dunia akhirat lah gitu ya. Baiklah, demikian sapaan pagi dari kami bertiga, dan saya Bu Nur Intan Sabania, Ibu Siti Sadia, dan Ibu undur pamit. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.